Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini Mama Bunda akan buat hidangan yang sebenarnya murah, cuman ini biasa dipakai di acara-acara prasmanan ya teman-teman ya, yaitu sambal goreng ati kentang. Nah, di sini Mama Bunda sudah menyiapkan bintang utamanya, yaitu kentang dan hati ayam ya teman-teman. Hati ayamnya ini setelah dibersihkan kita lumuri dengan jeruk nipis, kemudian nanti kita akan rebus. Di sini untuk hatinya saya sudah menyiapkan air yang sudah saya beri parutan jahe. Di sini saya sudah kasih parutan jahe dan kita akan merebusnya di sini nanti. Dan untuk bahan-bahan bumbunya, saya di sini sudah menyiapkan bawang putih, bawang merah, lengkuas, daun jeruk, daun salam, kemudian cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai hijau untuk irisan, serta serai, 2 buah kemiri, dan jahe. Nah, untuk di rebusan si air untuk penghilang bau aroma yang tidak sedap dari hati ini, kita akan menambahkan serai ya teman-teman ya, beberapa batang, dan daun jeruk serta daun salam. Ini saya geprek dulu. Setelah digeprek seperti ini, serainya kemudian disimpul ya teman-teman, dan kita cemplungkan ke dalam air yang sudah berisi parutan jahe. Untuk hatinya ini karena saya takut hancur, jadi saya lebih dulu akan potong-potong kecil-kecil ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan pisahkan antara empelanya dan hatinya, agar hatinya nanti tidak terlalu matang ya teman-teman. Karena kalau terlalu matang biasanya agak keras ya. Kemudian empedal yang sudah saya ampela ya teman-teman ya, saya salah sebut, ampela yang sudah saya potong kecil-kecil, saya masukkan ke dalam air yang sudah berisi parutan jahe dan serai, dan saya akan tambahkan daun salam dan daun jeruk, dan kita siap merebusnya ya teman-teman. Setelah setengah jalan baru kita akan masukkan si hatinya agar hatinya tidak terlalu keras. Yuk teman-teman, ikut saya merebus. Letakkan di atas kompor dan kita nyalakan api ya teman-teman. Sementara menunggu airnya mendidih, kita potong-potong hatinya. Yuk ikutin saya potong hati. Hatinya ini dipotong sesuai selera ya teman-teman ya. Asal jangan hatinya teman-teman yang dipotong. Nah, seperti ini. Karena biasanya kalau direbus itu akan menyusut ya teman-teman, jadi saran saya jangan terlalu kecil agar bentuknya masih berbentuk gitu nanti pada saat pemasakan, proses pemasakan sambal gorengnya. Ini jantungnya, siapa yang suka jantung? Saya suka jantungnya, kalau hatinya kurang ya teman-teman ya. Setelah dipotong kecil-kecil seperti ini, kita sisihkan dahulu ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut dengan memotong kentangnya. Nah, karena kebetulan hari ini saya ada pesanan, jadi si sambal hati kentang ini hanya sebagai pelengkap di menu pesanan cateringan saya ya teman-teman ya. Jadi saya pakai potongan yang lebih kecil dari yang biasanya saya bikin. Seperti ini, dipotong dadu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian disisihkan. Jangan lupa direndam menggunakan air bersih ya teman-teman, soalnya nanti kalau nggak direndam akan menghitam si kentang ini, nanti hasilnya jelek. Setelah ampelannya mulai empuk, kita akan masukkan hatinya ya teman-teman ya. Kita masukkan dan kita kukus sampai mendidih dan setengah matang ya. Kita tunggu ya teman-teman. Sementara menunggu hatinya mendidih, kita akan racik bumbunya, kita blender bumbunya. Yuk teman-teman, ikutin saya. Di sini saya sudah menyiapkan blender. Jangan lupa untuk memotong-motong perbawangan ini agar tidak menyulitkan pada saat pemblenderan ya teman-teman ya. Ini di blender semua kecuali lengkuas dan serai, bawang merah, kemudian percabean,
Jika ingin sedikit pedas, boleh ditambahkan sedikit cabai rawit ya teman-teman ya. Tapi karena di sini saya masakan utamanya sudah pedas, jadi saya tidak membuat yang pedas untuk samgor ati kentang ini. Dipatah-patahkan saja untuk cabai-cabainya ini dan siap kita blender ya. Yang tidak di blender hanya lengkuas, cabai hijau, dan serai ya teman-teman ya. Kita akan tambahkan air ya teman-teman untuk membantu penghalusan bumbu ini. Kita haluskan sampai benar-benar halus. Sampai seperti ini ya teman-teman. Kita sisihkan dulu sambil menunggu atinya matang ya. Kita akan potong-potong si cabai hijaunya. Oh ya teman-teman, jika teman-teman bertanya mengapa saya tidak memakai cabai merah, karena ini nanti warnanya akan merah ya teman-teman untuk sambal goreng hati kentangnya. Jadi di sini biar lebih berwarna kita kasih cabai hijau. Untuk serainya kita geprek ya teman-teman ya. Begitupun dengan lengkuasnya. Ini jangan lupa disimpul agar tidak terlalu mengganggu pada saat memasak. Nah teman-teman, mengapa saya menggunakan bumbu yang seperti ini? Agar bumbunya lebih berasa ya teman-teman ya, wangi gitu. Karena saya suka banget kalau banyak bumbu-bumbu yang pewangi seperti ini. Jadi ini alternatif saya. Sebenarnya tidak perlu ya, tapi di sini biar wangi sambal goreng ati kentangnya. Jadi benar-benar bumbu yang mendominasi ya. Dan nanti kita akan tambahkan santan kara ini. Nah, kita cek dulu hatinya. Kemudian jika hatinya sudah masak, kita akan menggoreng si kentangnya ini. Yuk teman-teman. Nah ini sepertinya sudah selesai ya teman-teman ya. Kita matikan saja. Hatinya udah mulai matang. Kita matikan dan tiriskan. Kemudian kita sisihkan ya teman-teman. Setelah kita panaskan minyak seperti ini, kita akan menggoreng kentangnya ya teman-teman ya. Kita akan melakukan 2 kali penggorengan agar kentangnya masak dengan sempurna ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu sampai kentangnya matang. Kemudian setelah mulai kering seperti ini, kita angkat ya teman-teman ya. Kita angkat dan tiriskan. Teman-teman, setelah kentangnya selesai kita goreng, sekarang kita akan proses pemasakan sambal goreng ati kentang ya teman-teman. Di sini saya sudah memanaskan sedikit minyak dan kemudian kita akan gongsol bumbunya. Kemudian kita akan masukkan serai, laos, kemudian kita masukkan daun salam dan daun jeruk. Kita gongsol sampai wangi ya teman-teman dan bumbunya mateng atau tanak ya. Di sini kita boleh langsung menambahkan para perasa ya teman-teman, seperti garam, gula, dan micin. Untuk gula pasirnya saya akan menambahkan setengah penuh sendok makan, kemudian setengah sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh micin. Kita aduk-aduk sampai bumbunya merata. Jika sudah tanak seperti ini, kita akan menambahkan air. Kemudian setengah bungkus santan kara ya teman-teman ya. Setengah bungkus aja biar lebih gurih. Oh ya teman-teman, saya lupa tadi menyebutkan saya di sini menambahkan sedikit gula merah ya, agar rasanya balance dengan si santan. Kemudian kita akan masukkan hati. Di sini kita aduk-aduk dulu sampai bumbunya meresap ya teman-teman ya. Baru kita masukkan kentangnya. Kita aduk-aduk sampai airnya mulai menyusut atau mengering. Baru kita akan masukkan si kentangnya. Kita tunggu dulu airnya sampai mengering ya teman-teman, tapi jangan ditinggalkan ya, takutnya nanti gosong. Teman-teman, jika sudah mengering seperti ini, sekarang kita akan masukkan kentangnya ya teman-teman ya.
Nah, kemudian kita aduk-aduk sampai bumbunya ini merata ke kentang dan ke atinya. Teman-teman, ini diaduk sampai agak mengering ya teman-teman ya, agar awet tentu saja. Jika kentang kering sambal goreng kentang ini basah seperti ini, itu akan gampang basi ya teman-teman ya. Jadi kuncinya sebenarnya ada pada kentangnya. Goreng kentangnya agak kering. Kemudian kita akan memasukkan cabai hijaunya ya teman-teman ya. Jika teman-teman lebih suka warna dari masakan ini gonjreng, boleh ditambahkan cabai merah besar. Karena menurut saya di sini sudah berwarna merah, jadi saya tidak perlu lagi menambahkan cabai merah besar ya. Jadi saya hanya menambahkan cabai hijau saja. Nah teman-teman, ketika ingin mematikan kompor dan menyajikan si ini serai daun salam, boleh dibuang ya teman-teman ya, agar tidak terikut pada saat memakan. Nah ini sudah mulai kering, saya ambilin dulu para daun serai serta persalaman. Nah ini diambilin aja biar nggak mengganggu ya teman-teman, takutnya termakan pada saat memakan. Teman-teman, kita akan tata di piring saji ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Wow. Oke teman-teman, selesai sudah pekerjaan saya hari ini. Untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia dan yang selalu menonton video saya, inilah persembahan saya hari ini, sambal goreng ati kentang ala Mamah Bunda. Jika teman-teman ingin merikuknya, boleh tonton tutorialnya di video saya sampai habis ya teman-teman. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video saya. Dan jangan lupa juga dengan pesan saya yang seperti biasa, jangan bosan dengarnya ya teman-teman ya. Masakan yang sederhana jika dibikin dengan cinta akan menghasilkan hidangan yang istimewa. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Salam sehat selalu, berkah dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.